Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua. Di video ini saya akan membahas tentang PLC dan SCADA. Jadi materi kita pada pertemuan ini adalah terkait dengan timer. Ya, ini tidak banyak, materinya hanya sedikit. Jadi silakan nanti teman-teman bisa diikuti dengan seksama. Jadi timer itu ya itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah pewaktu. Jadi ya ini bisa kita gunakan atau fitur ini ada pada PLC sehingga kita bisa manfaatkan untuk mengatur waktu-waktu misalnya nyala lampu, nyala motor. Nah, seperti itu. Jadi timer ini memang fungsinya digunakan sebagai pewaktu, salah satunya itu tadi ya untuk mengatur waktu nyala atau matinya dan seterusnya. Atau kita juga bisa membuat semacam flip flop gitu ya, nyala mati dengan interval waktu tertentu. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur timer. Oke, jadi di PLC Fiddle kita langsung masuk ke materi saja ya. Langsung di PLC Fiddle itu terdapat 3 buah timer. Yang pertama adalah timer on delay. Yang kedua adalah timer off delay. Dan yang ketiga adalah retentive timer. Nah, apa saja itu? Nanti akan dijelaskan lebih detail di bawah. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan sedikit membahas tentang parameter-parameter yang perlu kita ketahui sebelum menggunakan timer. Oke, mungkin ini bisa dibaca di modul, tapi saya akan langsung masuk ke PLC Fiddle. Jadi teman-teman silakan buka PLC Fiddle. Kemudian di bagian variabel, kan kemarin sudah kita pelajari tentang tipe data yang atau tipe variabel yang berupa boolean. Nah, sementara kan masih banyak nih, ada number, timer, dan counter. Nah, kita sekarang fokus pada bagian timer. Ini tinggal kita klik, kemudian kita tambahkan variabelnya. Misal saya namai T1. Ya, biasanya kalau di PLC, diagram ladder di PLC itu timer itu biasanya dinotasikan dengan T, ya, T1, T2, dan seterusnya. Nah, ini anggap saya namai variabelnya T1. Kemudian klik add. Nah, maka akan muncul variabel baru di sini T1. Kita tekan tanda panah ke bawah untuk melihat full parameter apa saja yang bisa diatur pada timer 1 atau parameter yang ada pada timer 1. Di situ ada EN, TT, Q, ACC, dan PRE, pre. Nah, apa saja penjelasannya? Ini sambil kita buka modul. Nah, ini sudah cukup jelas ya saya rasa. Sebentar saya. Oke. Ups. Oke, sebentar ya. Nah, jadi EN itu apa? EN ini adalah enable. Jadi ini adalah singkatan dari enable. Ya, itu merupakan variabel boolean. Ya, terbukti dari dia off. Ini ada tulisannya off. Berarti nanti statusnya hanya on dan off. Jadi ini akan aktif, enable ini akan aktif ketika timer diberi power atau terdapat atau timer itu terhubung lah dari rung yang sebelah, power rail yang sebelah kiri dan power rail sebelah kanan. Ketika itu terhubung melalui timer, nanti timer EN ini akan menyala. Kemudian timer timing atau TT itu akan aktif selama waktu yang telah diatur. Jadi ini variabel TT ini akan nyala ketika waktu yang kita atur itu aktif gitu ya. Nanti lebih detailnya atau lebih jelasnya akan masuk di contoh ya, lebih mudahnya kita akan lihat atau mengamati ketika nanti masuk di contoh. Tapi perlu saya jelaskan TT itu adalah timer timing. Kemudian key adalah timer output. Jadi ini akan aktif ketika waktunya telah terlampaui. Waktu di sini adalah waktu yang telah kita setting tentunya ya. Kemudian ada ACC atau accumulated value atau nilai akumulasi gitu ya. Itu waktu aktual yang berjalan. Jadi nanti dia akan selalu bertambah ketika timer itu sedang bekerja. Ini pada kasus yang on delay ya. Nanti yang beda kalau yang off delay. Kemudian untuk yang pre itu adalah preset value atau nilai setting yang kita masukkan lah ya. Misalnya saya mau menyalakan timer 10 detik. Nah, di situ nanti harusnya kita isi 10. Oke, itu penjelasan terkait dengan parameter yang ada pada timer. Oke, kemudian
kita masuk pada instruksi time atau count. Di sini ada 3 ya. On delay, off delay, retentive timer. Nah, apa saja itu? Yang pertama on delay. On delay itu adalah timer yang ketika timer itu diberi energi atau logika benar atau rel kiri dan rel kanan ini terhubung melalui timer tersebut, nanti nilai akumulatornya akan bertambah. Jadi ketika on, gampang gitu ya, timernya nanti akan nilai akumulator dari timer on delay ini akan bertambah. Ya, bertambah seiring waktu gitu ya, 1, 2, 3, seterusnya gitu ya. Dan jika akumulator nilainya itu sudah sama dengan nilai presetnya atau nilai yang di setting, nanti outputnya akan menyala. Jadi nilai preset adalah di PRE, output adalah yang key. Ya, kemudian jika timernya terputus atau relnya itu terputus, timernya tidak terisi ya, atau logikanya salah, maka timernya itu akan reset dan nilai akumulatornya akan bernilai 0. Ini penjelasan dulu, nanti akan saya berikan contoh. Kemudian yang kedua, off delay, ini adalah kebalikannya dari on. Ya, jadi ketika timernya itu diberi logika benar atau ketika terisi, ya maka akumulatornya malah bernilai 0. Tapi ketika terputus, nanti malah akumulatornya bertambah dan outputnya akan menyala. Nah, ketika timer atau nilai akumulator ya dari timer tersebut, timer off delay ini, dan presetnya itu nilainya sama, maka nanti outputnya malah mati atau 0 gitu ya. Nah, nanti lebih mudahnya kita juga akan coba ini. Kemudian ada retentive timer, ini sebenarnya mirip dengan on delay, cuman untuk meresetnya kita perlu memanggil instruksi reset. Jadi kalau yang di on delay timer itu untuk resetnya kita cukup memutuskan atau memberi logika 0 ke timernya. Tapi kalau untuk retentive timer tidak bisa, walaupun sudah terputus, nanti nilai akumulatornya tetap nilai terakhir. Agar dia bisa dienolkan, nilai akumulatornya perlu kita reset manual menggunakan instruksi reset. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke contoh ya. Nah, di sini kita akan mencontohkan 2 timer. Yang pertama adalah on delay timer. Yang kedua nanti off delay timer. Oke, langsung masuk ke on delay timer. Ini saya geser dulu. Jadi silakan teman-teman buka PLC Fiddle. Ini tadi sudah kita kerjakan. Misalnya saya mau menyalakan di sini kita akan bikin program ya. Kita akan bikin program menyalakan motor atau output ya. Jadi kalau ngomongin motor, output itu bisa bebas ya. Ada lampu ya, bisa juga motor. Tapi dalam kasus ini contohnya misalnya outputnya saya definisikan motor gitu ya. Oke, jadi misalnya saya ingin buat atau menyalakan motor itu dengan jeda 10 detik setelah tombol start ditekan. Jadi setelah tombol start ditekan, motornya nggak langsung nyala, tapi nunggu 10 detik dulu baru motornya nyala. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan on delay timer? Mari kita buat ya. Yang pertama ini standar sekali. Ini pasti sudah otomatis atau bawaan dari PLC Fiddle-nya akan membentuk seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan satu buah di sini ya. Misalnya saya namai saja delay. Oke, delay. Kemudian ini saya ganti dengan delay. Oke, sorry. Oke. Kemudian saya akan memanggil kontak normally open lagi. Kemudian saya kasih timer enable. Ya. Kemudian di sini saya akan tambahi timer output. Ya, key itu yang output. Kemudian di sini adalah motornya. Nah, tapi kita perlu satu orang lagi, tambah rung atau rang ya. Kita tambah di sini adalah delay-nya. Nah, delay kemudian kita panggil timernya on delay. Ini adalah timer 1. Oke, sudah cukup seperti itu. Jangan lupa ini disetting dulu presetnya 10. Kemudian centang atau enter. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ini bisa saya pindah ke atas ya? Nggak bisa ya. Oke, saya coba jalankan dengan cara tekan tombol start. Terus saya matikan. Ya, ini delaynya nyala tapi motornya belum nyala ya. Nunggu waktu ini 10 detik. Kita lihat. Motor ini belum nyala.
dan menyala setelah 10 detik. Ya, jadi sesuai dengan program yang telah kita rancang gitu ya. Saya ingin menyalakan motor atau lampu setelah 10 detik ketika tombol start dipencet. Nah, ini kita tekan start lagi. Nah, ini timernya masih apa namanya? Karena delaynya ini masih on, jadi timernya ini masih menyala. Bagaimana cara untuk memutusnya? Kita tekan dulu tombol stop. Stop. Nah, kemudian delay ini kan jadi off. Otomatis yang kontak delay ini juga off dan timer ini tidak terisi atau tidak terlogika 0 atau berlogika 0. Ya, karena tidak berisi sehingga atau tidak berlogika 1 sehingga akumulatornya jadi langsung 0. Nah, itu cara ngeresetnya. Nanti yang retentif beda. Kemudian kita coba lagi proses selanjutnya. Nah, ini stop button ini dalam aktualnya ini tidak apa namanya toggle ya, sifatnya toggle seperti ini, tapi semacam push button. Jadi ketika dipencet nanti dia kembali. Jadi kalau kita menekan tombol start dan push stop button ini harusnya 2 kali tik tik. Nah, itu normalnya seperti itu di lapangan ya. Karena dia bentuknya adalah push button. Jarang sekali yang bentuknya toggle ya. Toggle itu maksudnya kalau kita pencet, dia kondisinya nyimpen seperti itu. Harus dipencet lagi. Nah, kemudian kita coba lagi nih, on. Ini kita matikan sudah nggak apa-apa ya. Nah, ini timernya masih berjalan. Kemudian setelah nilainya sama dengan preset, nanti otomatis motornya menyala. Oke, itu merupakan timer on delay. Ya, silakan dicoba, kemudian bisa diamati. Nah, ini apa? T1N, T1Q. Ini adalah ini yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dalam timer ini kita bisa mengambil beberapa parameter. Mau TT-nya bisa, EN-nya bisa, atau Q-nya juga bisa. Tinggal dicari atau dimanfaatkan mana yang kita butuhkan. Oke, ini untuk on delay timer. Sekarang langsung masuk ke program yang kedua atau contoh program yang kedua. Sebentar, ini coba saya refresh. Tidak bisa ya. Oke, kembali seperti awal ya, sudah saya refresh. Kemudian untuk yang off delay timer. Jadi off delay timer ini adalah mirip dengan on delay tapi kebalikannya tadi itu ya. Nah, di sini saya akan buat program untuk motor atau output ya, atau saya kasih nama motor saja. Motor tidak bisa dijalankan setelah 10 detik ya, ketika motor itu dimatikan. Jadi misalnya ini untuk safety misalnya ya gitu ya. Ceritanya saya mau bikin motor nih. Motor ini digunakan untuk apa saja lah, bebas di industri gitu contohnya ya. Misalnya motor ketika dimatikan ya, itu tidak boleh bisa langsung di start lagi. Nunggu jeda 10 detik dulu. Nah, kita bisa manfaatkan off delay timer untuk kasus seperti itu. Oke, kita langsung buat saja. Jadi pertama seperti ini, kita kemudian bikin jangan lupa timernya. Timer atau T1. Oke, kemudian di sini kita tinggal menambahkan coil, mana ini motor. Kemudian outputnya di sini adalah, outputnya sudah ada, berarti timernya, timer off delay. Kita taruh di sini. Ini jangan lupa T1. Kemudian kita tambahkan satu buah normally close kontaktor di sini. Kemudian kita panggil yang ini, yang TT. Nanti kita amati. Ini ya. Oke. Ini misalnya motor sudah berjalan. Ya, ini saya cerita ininya dulu, cerita bekerjanya dulu. Nah, ini motor berjalan. Ya, motor berjalan, kemudian kita matikan. Ya, matikan dengan, kalau udah berjalan tombol start ini pasti off ya. Nah, kemudian untuk mematikannya adalah tombol stop. Nah, jadi ketika saya pencet tombol stop ini selama 10 detik, ketika tombol start dipencet lagi, itu nggak boleh berjalan atau nggak bisa berjalan atau nggak bisa menjalankan motor. Oke, ini coba saya tekan tombol stopnya. Oke, nah ini ketika ini, sepertinya motor off delay timer
ini motor, ini on. Oke. Jadi ini motornya nyala. Sebentar ya, sebentar. Kemudian ini start, ini TT ya, benar. Kemudian ini stop, ini motor. Ini motor. Kemudian ini juga motor, ini T1. Oke. Oke, kita coba dulu. Misalnya kondisi off semua, kita nyalakan, motornya nyala. Ya, motornya nyala, kemudian ini kita matikan. Kemudian kita sebentar, saya cek dulu ya, sebentar. Oke, ternyata saya lupa nyeting presetnya. Ini harus disetting 10 dulu. Makanya kok langsung tadi nggak jalan. Oke, kita setting presetnya 10 dulu. Ini kelupaan saya tadi. Selanjutnya kita akan coba. Ya, ini kita matikan dulu semuanya. Ya, sebentar. Oke, kita tunggu. Ini masih kita reset ya, seperti itu. Oke, kita akan mensimulasikan. Jadi tadi harapannya motor itu tidak bisa di start ketika setelah 10 detik, dalam proses 10 detik setelah dimatikan. Oke, pertama kita nyalakan. Jadi motor nyala nih. Motor berputar, nyala gitu ya. Misalnya dipasang di conveyor, nah dia nyala, jalan terus gitu conveyornya. Kemudian kalau saya matikan, ya saya matikan, nanti harus menunggu 10 detik dulu baru bisa di start. Nah, sekarang kita matikan nih. Kita matikan. Nah, ini saya pencet tombol on off untuk startnya. Saya nyalakan terus, nggak bisa. Harus menunggu 10 detik dulu. Nanti setelah proses 10 detik, baru bisa kita nyalakan lagi. Nah, ini bisa kita nyalakan lagi. Nah, ini misalnya diaplikasikan untuk safety-nya seperti itu ya. Nah, kita bisa manfaatkan untuk off delay. Kita bisa manfaatkan menggunakan off delay timer. Oke, mungkin materinya itu saja. Jadi kita belajar 2 timer, on delay dan off delay timer. Kemudian tugasnya adalah silakan buat program yang menggunakan retentive timer. Jadi silakan cari referensi atau cari di mana gitu ya, terserah, terkait dengan penggunaan retentive timer di PLC Videl. Kemudian tugas yang kedua, buat program untuk menyalakan 2 buah lampu yang punya jeda interval yang berbeda. Nah, contohnya begini. Ada tombol start ya, start dan stop itu harus ada. Jadi misalnya start kita tekan, lampu A menyala selama 1 detik, lampu B menyala 2 detik. Jadi gini, setelah lampu A menyala 1 detik, nanti kemudian lampu A mati gitu ya. Nah, kemudian lampu B menyala 2 detik. Kemudian lampu B mati, lampu A menyala 1 detik lagi. Jadi berulang-ulang terus seperti itu. Sampai tombol stopnya itu kita tekan. Ya, ini kalian bisa manfaatkan on timer bisa, on delay timer bisa, off delay timer bisa. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena bentuk ladder diagram yang dibuat pasti bisa sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi usahakan kerjakan sendiri, nggak usah saling contek. Kalau cari referensi juga nggak ada masalah di tempat lain atau di Google atau di YouTube, tapi silakan kerja sendiri. Dan dimasukkan ke dalam laporan, kemudian dianalisis cara kerjanya seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.